Kita lanjutkan. Jadi disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, masih kita halaman 28. Tidak iri kepada orang berada di atasnya, tidak sombong terhadap orang yang berada di bawahnya, dan tidak mengambil imbalan dari ilmu yang telah Allah ajarkan kepadanya. Jadi dia ngajarnya karena Allah. Karena di antara juga yang merusak tujuan manusia yaitu kecintaan dia kepada dunia. Fitnah apa tadi? Syahwat. Yang mesti tadinya ngajarnya karena Allah, karena diiming-imingi dengan duit, niatnya jadi gimana? Bukan karena Allah lagi. Karena apa? Karena duit, karena amplop. Iya enggak? Iya, rusak. Enggak dapat ganjaran dia, enggak dapat pahala. Akhirnya apa? Sudah seperti itu, isinya juga enggak bermakna, enggak punya hakikat dari isi kajiannya dia. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Kenapa? Tujuannya itu. Jadi kalau dia ngajar karena Allah, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Kan dengan dia ngajar itu dapat pahala apa enggak kalau dia ikhlas? Pahala. Ganjarannya terus mengalir sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai menyertai dia di alam barzah dan sampai hari kiamat. Makanya kalau orang yang tadi lagi kembali kepada tadi, orang berakal, dia waras dan dia ikhlas karena Allah, mesti mikirnya buat apa? Akhirat. Dunia kecil, amplop 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, kecil, nggak ada arti apa-apa. Dibandingkan dengan ganjaran dia memberikan ilmu yang bermanfaat. Semua yang ada ini memohonkan ampun. Sampai ikan di laut memohonkan ampun untuk yang mengajarkan kebaikan. Itu hadis Nabi. Hadisnya antum nggak baca kali ya. Udah lewat tuh hadisnya. Antum lihat di awal-awal. Saya tunjukin aja hadisnya. Supaya antum juga paham. Ini kenikmatan yang luar biasa. Antum lihat di halaman 9-10. Antum bayangkan itu. Wa innahu la yastaghfiru lil 'alimi man fis samawati wal ardi hatta al-hitanu fil ma'. Bayangkan. Nabi menyebutkan sesungguhnya seorang alim yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi hingga ikan yang berada di air. Enggak bisa dibayar dengan uang. Kita ini banyak dosa. Saya dan antum sama. Kita ini banyak dosa. Kita butuh ampunan Allah. Sekarang dengan kita mengajarkan kebaikan, itu ikan di lautan memohonkan. Berapa jumlah ikan itu? Enggak terhitung di lautan. Memohonkan ampun untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi jangan mengharapkan dunia. Kalau dia niatnya karena Allah dan akalnya waras, dia mestinya apa? Yang dipilih apa? Dunia apa akhirat? Akhirat. Minta ampunan dari Allah Taala dan juga dia mengharapkan ganjaran. Karena orang yang mengajarkan kebaikan dapat ganjaran. Jadi jangan mengharapkan upah. Antum lihat para anbiya wa rusul. Bagaimana para nabi? Ketika Allah menyebutkan tentang kisah para nabi, semua nabi-nabi Allah sebutkan. Ada berapa nabi? Kurang lebih 18 nabi Allah sebutkan dalam surah Al-An'am. Terakhirnya Allah sebutkan. Antum lihat di surah Al-An'am dari mulai ayat 83 sampai ayat 90. Setelah Allah menyebutkan tentang para nabi dan para rasul alaihi wasallam, ulaika alladziina hadallah fabihudahu muqtadi qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Itulah orang-orang yang Allah tunjuki mereka. Siapa para nabi rasul? Maka dengan petunjuk mereka lah kamu ikuti petunjuknya para nabi. Allah berfirman kepada siapa di sini? Kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti jejaknya para nabi yang sebelumnya. Qul, katakanlah kepada mereka semuanya, la as'alukum alaihi ajra, aku enggak minta upah dari dakwah ini, aku enggak minta upah. In huwa illa dzikrul alamin. Ini peringatan untuk semua sekalian alam. Bahkan semua nabi juga nabi-nabi Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara. Berapa nabi Allah sebutkan bahwa mereka mengatakan wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa rabbil alamin. Aku enggak minta upah dari dakwah ini, nggak minta upah sama sekali. Sesungguhnya ganjaranku atas Allah Rabbul Alamin. Yang kita ikut jejak para nabi, yang kita ikut Nabi Muhammad SAW, nggak minta upah. Dan nggak ada zaman dulu ulama itu habis ngajar di amplop, kumpulin duit, kasih amplop. Nggak ada, tidak ada.
Hilang sekarang. Udah. Makanya antum perhatikan dakwah ini mulia. Ini agama Allah. Kita menyampaikan agama Allah. Allah pasti akan jamin rezeki kita pasti. Kalau kita susah, sempit, itu cobaan. Sebagaimana Nabi juga dapat cobaan. Tapi di situ letak ganjaran, letaknya pahala, diangkat derajatnya oleh Allah Taala, dan juga insya Allah akan dimasukkan ke dalam sorga. Itu yang kita harapkan. Tujuan hidup kita sorga, bukan dunia. Uang 1 juta, 10 juta, 100 juta nggak ada artinya. Karena dunia ini dengan seisinya lebih jelek dari bangkai kambing. Itu harus yang kita ingat terus tuh, sehingga kita tahu tujuan kita dakwah karena Allah. Kalau kita dakwah begitu, banyak orang yang kemudian dapat manfaat dari dakwah kita. Karena dakwah ini untuk siapa? Untuk semua manusia. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk orang kaya apa untuk orang miskin? Untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyirau wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dalam surah Saba ayat 28. Dan kami telah utus engkau untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira, mengancam. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Cukup. Iya, karena sudah masuk waktu Isya, untuk kajiannya cukup sampai di sini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang bermanfaat untuk saya dan untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.